Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore permisa. Saat ini Anda sedang menyaksikan acara talkshow transformasi layanan umat di Manfaat Bantul bersama saya Francisca Listiarini, Humas Manfaat Bantul, Madrasah Istimewa, dengan slogan prestasi sebagai tradisi dalam rentang waktu 20 menit ke depan. Adapun tema talkshow hari ini yaitu optimisme pendidikan madrasah, potensi dan tantangan. Transformasi layanan umat menjadi tagline Hari Amal Bakti ke-76 Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satu inovasi kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul adalah kegiatan talkshow menjelang berbuka puasa. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul yang telah memberikan kesempatan kepada Manfaat Bantul untuk berbagi informasi dan layanan umat di bidang madrasah. Nah, untuk mengulas lebih dalam mengenai hal ini, bersama saya telah hadir Bapak Kepala Madrasah, Bapak Singgi Sampurno. Ya. Assalamualaikum Pak Singgi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik Ibu. Masih semangat ya Pak ya untuk puasanya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan serta kelancaran dalam memimpin Madrasah Istimewa ini. Amin. Baiklah Bapak, selaku Kepala Manfaat Bantul yang hampir 2 tahun memimpin Madrasah Istimewa ini, bagaimana menurut Bapak melihat potensi yang ada di Manfaat Bantul? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ibu Siska kesempatannya untuk saya menyampaikan terkait dengan potensi Manfaat Bantul. Madrasah Manfaat Bantul seperti madrasah-madrasah yang lain, baik MI, MTS maupun MA, lahir dalam rangka memenuhi masyarakat Muslim Indonesia di bidang pendidikan yang tentunya diharapkan bisa secara komprehensif dan komplit melayani umat kaitannya dengan pendidikan agama, spiritual, intelektual, sosial, bahkan keterampilan. Tentu madrasah kita, Manfaat Bantul, potensi ini bisa kita wujudkan dengan secara geografis. Madrasah punya keberadaan atau kesempatan berada di wilayah Kabupaten Bantul sisi utara timur, berada di Kecamatan Banguntapan, kecamatan yang jumlah penduduknya terbanyak di Kabupaten Bantul. Tentu harapan besarnya adalah memberi kesempatan kepada masyarakat Muslim di Kabupaten Bantul, khususnya Banguntapan dan umumnya daerah istimewa Yogyakarta, untuk bersama-sama mengakses layanan yang ada di Madrasah Manfaat Bantul. Potensi yang kedua, Manfaat Bantul merupakan madrasah yang membangun layanan pendidikan dengan kerjasama bersama mitra pondok. Ada 9 mitra yang lahir pertama kali kaitannya dengan bagaimana mengupayakan pendidikan agama dan intelektual, sehingga keberadaan pondok-pondok yang ada di madrasah, sekitar madrasah ini menopang dan memberikan ruang kesempatan untuk anak-anak kita, baik di madrasah itu sendiri dengan struktur kurikulum yang ada maupun pembelajaran yang dilaksanakan di mitra pondok, sehingga keterpaduan antara madrasah dan mitra pondok menjadi modal yang bagus untuk pengembangan Madrasah Manfaat Bantul. Yang ketiga, potensi yang dimiliki Manfaat Bantul adalah layanan-layanan yang ada, termasuk sarana prasarana yang dimiliki. Kita bersyukur beberapa periode sebelum madrasah kita ini berkembang sudah diinisiasi oleh pendiri-pendiri madrasah kita kaitannya dengan riset
Ini tentu harus kita kembangkan supaya nanti mendapatkan hasil yang maksimal, terutama di dalam mempersiapkan putra-putri siswa-siswi untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Ada juga layanan sistem kredit semester yang menjadi potensi bagus untuk putra-putri orang tua yang berkesempatan untuk belajar dengan kecepatan yang berbeda dengan teman-temannya. Ini menjadi kesempatan kepada orang tua, selain hemat waktu juga tentu hemat biaya, sehingga putra-putrinya bisa segera melanjutkan perguruan tinggi. Tentu peluang-peluang berikutnya akan diperoleh. Alhamdulillah tahun ini kita telah meloloskan 10 siswa untuk bisa diluluskan 2 tahun dan 3 siswa berhasil lolos 6 PTN. Saya kira itu Ibu potensi, dan tentu tidak kita lupakan keberadaan gedung baru kita, ruang kelas baru yang menjadi bagian dari upaya Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengembangkan madrasah melalui perwajahan. Dan alhamdulillah setelah berdirinya gedung ini tentu kita berharap menjadi kesempatan madrasah dikenal, madrasah diketahui, bahkan diakses layanan-layanan. Saya kira itu Ibu. Baiklah Bapak, setelah Bapak melihat potensi tempat kita yang strategis, walaupun Bantul tapi kita mendekati kota. Terus potensi yang kita punya kerjasama dengan 10 pondok mitra, juga program layanan seperti riset yang sudah kita banyak sekali anak-anak kita yang prestasinya sampai ke tingkat nasional bahkan internasional. Sekarang bagaimana menurut Pak Singgi tantangan? Jadi setelah melihat potensi yang ada, sekarang tantangan Pak Singgi selaku kepala madrasah itu sendiri seperti apa? Iya, terima kasih. Semua madrasah memiliki tantangan yang tentu berbeda-beda sesuai dengan kearifan lokal madrasah. Tantangan yang dihadapi madrasah terkait dengan bagaimana memberikan layanan pendidikan, salah satunya adalah adanya kecenderungan belum favoritnya madrasah atau favoritas madrasah. Jadi madrasah perlu meningkatkan performanya, kaitannya dengan bagaimana supaya lekat di hati masyarakat. Kita sadar di wilayah kita atau di daerah kita belum sepenuhnya masyarakat mendapatkan akses informasi atau layanan yang ada di madrasah. Nah, ini upaya kita melalui kegiatan-kegiatan yang ada, mudah-mudahan bisa memberikan informasi sekaligus memastikan bahwa madrasah sudah sejajar dengan sekolah-sekolah umum yang ada di wilayah kita. Yang kedua, kita juga masih merasa bahwa ada keraguan di dalam kita memberikan layanan, padahal sebenarnya layanan-layanan yang ada di madrasah cukup banyak. Dan ini menjadi kesempatan untuk kita membangun madrasah, kaitannya dengan bagaimana mempercepat layanan dan mempercepat akses informasi kepada orang tua. Sebagai salah satu yang sering kita hadapi adalah keberadaan madrasah negeri dan madrasah swasta. Madrasah negeri tentu madrasah yang diberikan oleh pemerintah berbagai sumber anggaran yang di dalamnya bisa untuk mengembangkan madrasah. Sementara madrasah swasta tentu masih berjuang karena memang sejatinya kita juga ingin memperjuangkan seluruh madrasah yang ada di wilayah kita. Begitu Ibu. Tantangan berikutnya tentu bagaimana mempercepat pemahaman dan kesadaran kita sebagai ASN maupun pegawai Kementerian Agama bahwa
sekarang di era teknologi ini kita harus memberikan layanan yang maksimal, layanan yang transparan dan bertanggung jawab, akuntabilitas. Nah, ini membutuhkan kompetensi sumber daya manusia yang tentu di dalamnya bisa mengembangkan seluruh layanan-layanan yang ada. Insya Allah tantangan-tantangan ini akan kita hadapi dan kita akan carikan solusinya. Terima kasih Bapak. Baiklah Pak Singgi, setelah kita lihat potensi yang ada di Manfaat Bantul, seperti letak madrasah kita yang strategis, walaupun kita madrasah yang paling terakhir lahirnya ya, Manfaat Bantul, tetapi kita mempunyai potensi yang sungguh luar biasa, terutama dalam pelayanan SKS yang telah alhamdulillah ini sudah meluluskan dan anak diterima di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya Pak Singgi, selaku kepala madrasah, apa sih tantangan Bapak dalam menghadapi ini semua? Ya, terima kasih Ibu. Tentu dengan adanya potensi yang kita sampaikan tadi, kita tidak melupakan bahwa tantangan-tantangan yang akan dihadapi madrasah, khususnya Manfaat Bantul. Kita sadar bahwa ke depan tentu kita ingin berupaya terus membangun madrasah mandiri berprestasi, madrasah yang dicintai oleh masyarakat dengan berbagai upaya dan berbagai solusi yang diberikan. Sadar bahwa kekurangan berbagai sarana yang belum ada menjadi bagian yang harus kita segera selesaikan. Tantangan terkait dengan favoritisme atau favoritnya madrasah yang masih perlu kita dongkrak popularitasnya, publikasinya, kita upayakan sehingga melalui layanan ini nanti masyarakat bisa mengakses informasi, mengakses layanan yang ada di madrasah yang menjadi bagian dari upaya memberikan kesempatan kepada masyarakat muslim di daerah kita menikmati layanan atau akses pendidikan yang ada di Manfaat Bantul. Tidak lupa juga bahwa ke depan teknologi menjadi tantangan yang harus kita lewati, harus kita lalui supaya anak-anak cerdas di dalam mengakses teknologi dan tetap berakhlakul karimah kaitannya bagaimana memanfaatkan teknologi. Kita menyadari keberadaan teknologi menjadi bagian yang penting di dalam keberlangsungan pendidikan yang ada di madrasah. Insya Allah kalau ini bisa bersama-sama kita wujudkan dan kita lalui tantangan-tantangan yang ada, madrasah Manfaat Bantul bisa terwujud madrasah mandiri berprestasi. Baiklah Bapak, sebelum kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya, kita jeda dulu. Baiklah pemirsa, kita lanjutkan ngobrol bareng bersama Bapak Singgi selaku Kepala Manfaat Bantul, Madrasah Istimewa dengan slogan prestasi sebagai tradisi. Setelah Bapak menjelaskan potensi-potensi serta tantangan-tantangan yang dihadapi madrasah, kira-kira keunggulan apa yang bisa mengantarkan Manfaat Bantul itu sendiri menjadi madrasah pilihan di hati masyarakat, yang mungkin selama ini madrasah itu masih pilihan kedua Pak Singgi. Nah, apalagi kita Manfaat Bantul, bagaimana caranya Pak Singgi meyakinkan kepada masyarakat agar menyekolahkan buah hatinya di Madrasah Istimewa ini. Monggo Pak Singgi. Terima kasih Ibu Siska, pemirsa yang saya hormati dan berbahagia. Madrasah pilihan tentu sebuah impian, cita-cita Manfaat Bantul di dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat Muslim Indonesia untuk mengakses Madrasah Manfaat Bantul.
Untuk mewujudkan madrasah pilihan khususnya Manfaat Bantul, tentu kita ingin dengan segala cara kaitannya dengan layanan, prestasi, dan tentu upaya-upaya lain supaya nanti terwujud bagaimana kita menjadi madrasah pilihan. Salah satu upaya yang kita lakukan adalah mempercepat potensi dan bakat siswa kita dengan berupaya melalui akselerasi yang kita terima, yakni layanan sistem kredit semester yang ada di madrasah kita bersama 7 madrasah yang lain, yang itu tentu memberikan kesempatan sekaligus tantangan buat Bapak Ibu guru, pegawai, seluruh stakeholder, bahkan orang tua yang ingin mendapatkan layanan kaitannya dengan kecepatan belajar siswa. Alhamdulillah, hal ini kita jalankan dengan penuh sungguh-sungguh dan bersama Bapak Ibu guru, pegawai, stakeholder, kita ingin mewujudkan layanan sistem kredit semester dengan sebaik-baiknya. Tahun ini kita meloloskan 10 siswa dan 3 siswa telah diterima melalui program senam PTN. Yang lainnya tentu kita berupaya melalui prestasi yang ada di madrasah. Kita harapkan bisa mendongkrak dan memotivasi orang tua mengakses layanan-layanan yang ada. Seiring dengan itu, kita juga ingin mengatakan bahwa prestasi dan publikasi tentu 2 hal yang harus berjalan seirama. Prestasi tanpa publikasi tentu hal yang sangat tidak seimbang. Sebaliknya, publikasi tanpa prestasi juga omong kosong, sehingga kita tentu ingin dengan prestasi kita mencoba untuk memberikan informasi, memberikan bagaimana upaya yang dilakukan madrasah sehingga mencapai prestasi. Nah, prestasi-prestasi yang selama ini kita peroleh tentu prestasi yang diraih dengan bermartabat, tidak sekedar mendapatkan prestasi ataupun berupaya secara instan. Proses-proses melahirkan prestasi dilakukan oleh Manfaat dengan diawali pembimbingan, pendampingan, bahkan pelatihan, baik itu kegiatan di ekstrakurikuler maupun di kegiatan-kegiatan yang sifatnya akademik maupun non-akademik. Sehingga ini akan membangun kemandirian putra-putri kita, siswa-siswi kita, bahwa di dalam meraih prestasi tentu dengan perjuangan. Yang berikutnya, kita juga ingin berupaya bahwa ada keunggulan yang berbeda dengan madrasah atau sekolah lain, yakni komitmen dan kesungguhan seluruh stakeholder bahwa setiap sekolah atau madrasah sebenarnya punya kesempatan untuk meraih prestasi, hanya saja mau dan mampu atau tidak. Sehingga dengan kemauan, mau belajar, mau berlatih, mau mendampingi dan seterusnya, harapannya anak-anak kita punya semangat untuk berprestasi, baik itu di bidang akademik maupun non-akademik. Insya Allah dengan kemauan dan kemampuan yang dimiliki Manfaat Bantul, baik Bapak Ibu guru, pegawai, dan seluruh stakeholder, dukungan dari pondok maupun orang tua, insya Allah prestasi ini bisa terwujud dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui secara luas apa saja capaian-capaian yang telah diperoleh. Alhamdulillah, tahun 2021 kita bersyukur atas karunia-Nya dengan berbagai pemberian, terutama terkait dengan akreditasi lembaga. Kita mendapatkan
akreditasi A. Kemudian untuk program sarana prasarana kita juga mendapatkan SBSN yang di dalamnya harapannya adalah dapat mengembangkan potensi bakat minat siswa melalui sarana prasarana yang ada. Semoga Allah memberikan perlindungan, kesehatan, serta kekuatan kepada Bapak Ibu guru seluruh madrasah yang ada di daerah Kabupaten Bantul dan daerah istimewa Yogyakarta untuk bersama-sama mewujudkan madrasah mandiri berprestasi. Terima kasih Pak Singgi. Setelah tadi kita dengarkan tentang potensi-potensi yang ada di Manfaat Bantul, unggulan-unggulan yang ada di Manfaat Bantul, sekarang seberapa maksimal atau hasil capaian dari program-program unggulan tersebut? Ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah seiring dengan upaya yang dilakukan seluruh sivitas Madrasah Aliyah Negeri 4 Bantul, kita bersyukur atas karunia Allah dengan beberapa prestasi yang diperoleh Ibu. Kita kemarin tahun 2021 terkait dengan madrasah hebat di Kabupaten Bantul, Kementerian Agama, kita mendapatkan juara 1. Kemudian terkait dengan serapan anggaran, kita juga pernah menjadi yang terbaik di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk prestasi Bapak Ibu guru, alhamdulillah Bapak Ibu guru mengembangkan diri dengan baik dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memacu kreativitas dan inovatif dari Bapak Ibu guru. Tak lupa juga siswa-siswi kita, khususnya yang riset yang terbaru, kita menjuarai di internasional ISEF dan di Muhammadiyah Sumatera Barat menjadi juara 3 di bidang penelitian. Insya Allah semua prestasi-prestasi yang kita peroleh ini sebagai rasa syukur kita dan tidak hanya sekedar sebagai publikasi saja, tetapi membangun karakter kepada anak-anak melalui upaya untuk senantiasa menyadarkan bahwa prestasi ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dilanjutkan dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya. Rasa syukur ini biasanya kita ajak anak-anak untuk berbagi, Bapak Ibu guru, seluruh stakeholder dalam rangka mewujudkan ketercapaian madrasah mandiri berprestasi. Demikian Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi bagian dari nilai-nilai madrasah sekaligus upaya untuk mengantarkan kesuksesan madrasah baik di Manfaat Bantul maupun layanan-layanan lain yang ada di madrasah-madrasah di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih Pak Singgi yang telah menjabarkan semua potensi-potensi, tantangan-tantangan dan prospek yang ada di Manfaat Bantul. Karena keterbatasan waktu Bapak, Takso hari ini kita cukupkan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, tiba saatnya di penghujung acara Takso Transformasi Layanan Umat yang bertemakan optimisme pendidikan madrasah serta pelayanan pendidikan di Manfaat Bantul. Terima kasih kepada Bapak Singgi yang telah selama kurang lebih 20 menit membersamai kegiatan Takso. Saya selaku host mohon maaf atas segala kekurangan selama acara ini. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak Singgi selaku Kepala Madrasah menjadikan semangat seluruh stakeholder di Manfaat Bantul dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya peserta didik di Manfaat Bantul. Buka buku untuk dibaca, di sampingnya ditemani kopi. Salam hangat dari saya, izin pamit dan undur diri. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup acara Talkshow dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.